Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Minggu Rusia menginvasi Ukraina. Dalam periode ini banyak dinamika yang terjadi di medan perang serta tarik-menarik di pergaulan politik internasional. Kami akan mengajak Anda untuk melihat rangkuman kondisi terakhir dari konflik Ukraina-Rusia serta pola-pola yang terjadi. Kami coba ilustrasikan melalui peta di samping saya ini perkembangan terakhir di Ukraina. Pihak Rusia berhasil menguasai Kherson. Kherson ini adalah di wilayah selatan Ukraina. Ini adalah kota besar pertama yang jatuh ke tangan Rusia dalam seminggu konflik berjalan. Nah, kemudian pemirsa yang mengklaim ini adalah pihak Rusia, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan, namun sempat menyebutkan bahwa serangan Rusia begitu dahsyat di Kherson pada hari Rabu, dan Rusia juga disebut menjarah toko-toko dan juga apotek. Selain Kherson, Rusia juga menyerang Mariupol, ini kota di wilayah selatan Ukraina. Wali kota Mariupol menyebut serangan Rusia membesar sejak hari Selasa, bahkan korban luka juga tidak bisa dievakuasi karena kondisi serangan yang sengit. Rusia sejak hari pertama, pemirsa, ini melakukan serbuan dari wilayah timur, selatan, dan juga utara. Namun dua kota utama yaitu Kiev dan juga Kharkiv ini belum bisa dikalahkan. Walaupun beberapa hari lalu sempat ada upaya perundingan damai antara kedua belah pihak, namun pihak Rusia terus meningkatkan serangan ke beberapa kota di bagian selatan dan juga timur. Ada kekhawatiran bahwa karena Rusia tidak juga berhasil menggulingkan pemerintahan Ukraina yang sekarang, ada kecenderungan Rusia akan memainkan taktik yang lebih brutal dengan menargetkan kota-kota yang perlawanannya mudah. Seperti pertempuran di Kharkiv yang selama 2 hari ini mengalami gempuran hebat, wilayah kota porak-poranda karena serbuan Rusia. Gubernur setempat ini juga menyebut bahwa 21 orang tewas dalam serangan dalam kurun waktu 24 jam. Sedangkan di Kiev, Rusia menyerang berbagai sudut, warga bertahan dengan berlindung di stasiun bawah tanah. Di tengah konflik senjata ini, pihak Ukraina dan Rusia juga terus membuka peluang untuk perundingan damai yang kedua. Menurut Presiden, syaratnya adalah asalkan Rusia berhenti untuk membombardir kota-kota Ukraina. Jadi pihak Ukraina melaporkan pihak Rusia bahkan menggunakan bom vakum. Bom ini sangat berbahaya dan juga dilarang penggunaannya secara internasional karena daya hancur dan daya membunuh yang luar biasa. Temuan ini akan terbukti, jika terbukti akan bisa dibawa ke mahkamah internasional. Baik pemirsa, konflik Ukraina ini sudah berlangsung 1 minggu. Apa yang terjadi dari sisi dunia internasional, saya akan ajak Anda untuk melihat hasil dari voting PBB. Yang Anda saksikan ini adalah deretan atau juga mana negara-negara yang akhirnya setuju dan juga abstain. Ini dari Dewan Keamanan PBB, kemarin ini diveto, kemudian juga dibahas, dilanjutkan di sidang majelis umum dengan usulan di sidang darurat. Yang Anda saksikan ini, yang hijau adalah negara-negara yang kemarin ini setuju, ada 141 setuju untuk mendukung penarikan pasukan Rusia termasuk Indonesia. Kemudian 5 negara tidak setuju, ada Rusia, Suriah, Belarusia, Korea Utara, dan juga Eritrea. Kemudian 35 negara abstain, ini termasuk negara-negara yang biasanya sejalan dengan Rusia, yaitu Tiongkok, Iran, Nicaragua, Kuba, dan juga Pakistan. Resolusi ini dianggap sah jika 2/3 negara anggota setuju dan hasilnya yang setuju memang lebih unggul dalam perolehan suara. Jadi PBB, pemirsa, ini mengeluarkan resolusi kepada Rusia untuk menghentikan serangan terhadap Ukraina, stop pergerakan militer, dan memulai upaya perdamaian dengan dialog. Rusia dianggap melanggar pasal 2 nomor 4 dari Charter PBB yang bunyinya, negara anggota PBB diharuskan menghindari penggunaan ancaman, kekerasan terhadap integrasi wilayah negara berdaulat. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa resolusi ini bukan bermakna bahwa yang setuju adalah mendukung Barat atau muncul argumen bahwa dengan setuju atau menolak ini membuat jadi berpihak ke Barat atau Rusia. Resolusi ini menyepakati bahwa segala aksi invasi yang merusak, memicu kekerasan dan pertikaian seperti ini adalah melanggar Charter PBB. Apalagi ini menyebabkan korban jiwa. Baik, nah karena dari resolusi PBB ini tidak mengikat, pihak Barat yang mendukung Ukraina tetap menjalankan aksi isolasi untuk terus menekan Rusia. Amerika Serikat dan juga kawan-kawan ini mulai berani memberikan bantuan militer kepada Ukraina. Kami tampilkan di sini ilustrasi negara-negara yang memberikan peralatan militer dan juga bantuan dana. Kita mulai dari Amerika Serikat yang mengirimkan senjata atau juga senilai 350 juta dolar. Ukraina minta ke Amerika senjata Javelin anti-tank dan juga peluru kendali Stinger untuk menembak jatuh armada udara Rusia. Kemudian juga ada beberapa negara lainnya, misalnya Eropa yang memberikan bantuan pendanaan pembelian senjata senilai 450 juta euro. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Uni Eropa untuk membiayai persenjataan. Uni Eropa juga mengirimkan pesawat tempur ke Ukraina. Kemudian
negara-negara di Uni Eropa juga masing-masing memberikan bantuan, misalnya Inggris memberikan paket senjata dan juga sistem pertahanan, Prancis mengirimkan bahan bakar, kemudian juga peralatan militer, serta memenuhi permintaan Ukraina untuk kebutuhan anti serangan udara dan juga senjata digital. Baik, saya punya beberapa fakta yang menarik nih pemirsa dari seminggu Rusia menyerang Ukraina. Yang pertama adalah ada yang bisa mematahkan pandangan Rusia bahwa bisa membabat habis Ukraina dalam beberapa hari saja, bahkan hitungan 24 jam. Ukraina melawan dengan caranya sendiri, warga ikut senjata membantu tentara. Fakta yang kedua adalah selama seminggu kita hanya melihat Ukraina berjuang sendirian, tanpa NATO, tanpa Amerika Serikat yang sejak awal begitu meyakinkan terlihat membantu. Sampai Presiden Ukraina sendiri yang menagih janji pihak Barat. Kemudian juga fakta yang ketiga, sanksi ekonomi yang dijatuhkan pihak Barat ke Rusia, mulai dari memutuskan dagang, isolasi, kemudian juga penutupan wilayah udara, sampai yang terakhir ada jalur perbankan SWIFT yang juga mulai dihambat, semuanya tidak bisa membuat Rusia mundur. Rusia tetap maju melakukan operasi militer di Ukraina. Fakta yang keempat, bagaimanapun Rusia bersikeras bilang bahwa serangan mereka tidak ditujukan ke warga sipil, namun korban jiwa pun tetap ada. Sejumlah warga sipil meninggal dunia dalam konflik ini, fasilitas umum yang tidak berkaitan dengan militer juga hancur.